sebelah kiri. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yakhussu man yukallimuhu. Jadi sesekali dia noleh kanan untuk memancing jamaah untuk perhatian ke kiri gitu ya, ke belakang. Tapi asalnya seorang pengajar itu memandang ke depan, tidak memandang kemana-mana asalnya. Kata beliau dia hendaknya dia noleh kanan kiri sesuai dengan kebutuhan saja, qasdan, ya, tidak terlalu sering. Wa yakhussu man yukallimuhu wa yas'aluhu. Wa yabhasa ma'ahu 'ala al-wajhi 'inda dzalika bimazil iltifatin wa iqbalin alaihi. Nah, kemudian wa yakhussu, lebih dia fokuskan lagi pandangannya kepada orang yang berbicara kepadanya atau yang bertanya kepadanya. Misalnya nih, dia asalnya kan melihat ke depan. Dalam sesi tanya jawab, penanyanya dari sebelah kanan, maka dia noleh karena sambil dia lihat apanya? Dia lihat orang yang bertanya. Jangan misalnya yang nanya di sebelah kanan dia tetap melihat ke depan atau menghadap ke kiri kayak nggak diperhatikan orang nanya. Ini kurang bagus. Jelas ya? Jadi kalau misalnya dia mengajar asalnya melihat ke depan. Dalam ketika selama materi penyampaian materi sesekali dia noleh kanan, sesekali noleh kiri untuk menjaga perhatian agar tetap fokus kepadanya, gitu ya. Nah, kemudian ketika sesi tanya jawab ada orang yang bertanya, ya dia lihat orang yang bertanya itu. Jangan misalnya nanya di sini dia tetap melihat ke depan. Ini kurang bagus. Jadi kalau melihatnya yang bertanya di kanan, dia noleh ke kanan, lihat. Perhatikan ketika dia ngomong. Iqbal alaihi bimazidil iltifat ilaihi wa iqbalin alaihi. Ditambahkan apa? Ya, diperhatikan dengan mazid iltifat. Yani ditoleh, dilihat mukanya. Dilihat orang yang bertanya. Wa iqbal alaihi. Nampakkan bahwa kamu serius menanggapi pertanyaannya. Kamu dengarkan dengan baik pertanyaannya. Jelas ya? Demikian pula kalau dia menjawab. Kalau dia menjawab, ya dia tetap melihat ke depan karena kan jawabannya umum. Ya untuk semuanya. Ketika dia memberikan jawaban, dia lihat semua, dia lihat jamaah, tapi sesekali dia tetap melihat ke yang bertanya. Jelas ya? Karena asalnya dia yang bertanya. Paham ya? Bukan juga ketika menjawab pertanyaan dia lihat ke sini terus gitu, enggak. Karena kan jawabannya umum, dibutuhkan untuk semuanya. Cuman sesekali ketika dia menjawab pertanyaan tetap dia harus melihat kepada yang bertanya sebagai bentuk penghargaan. Atau ditutup misalnya sudah paham belum ya, ditanya ke dia yang bertanya. Baik, ini adab dalam mengajar. Jadi jangan ketika ada orang bertanya cuek kayak dicuekin. Betul kamu dengar dengan telingamu tapi kan kurang bagus saja. Sama kalau kita berhadapan-hadapan, kita ngomong sama orang dia noleh ke sana kan kurang bagus walaupun dia dengar dengan telinga. Baik. Qala rahimahullahu taala wa in kana saghiran aw wadhi'an, walaupun yang bertanya itu anak kecil atau orang rendahan. Ya. Misalnya cuman pekerja kasar tapi dia ikut taklim ya, ikut pengajian bertanya, tetap diperhatikan. Jangan cuma ditoleh kalau yang bertanya itu orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya ikut pengajian, ketika dia bertanya diperhatikan baik-baik. Pas orang-orang biasa yang bertanya ya dicuekin ya. Saugiran, walaupun anak kecil yang bertanya. Jangan nanti diperhatikan kalau orang dewasa, kalau anak kecil dianggap dianggap enteng gitu. Ya, atau walaupun anak kecil yang bertanya dilihat. Anak kecil itu dilihat orangnya yang bertanya, perhatian dengan pertanyaannya. Fa in taraka dzalika fa inna tarka dzalika min af'alil mutajabbirin al-mutakabbirin. Karena meninggalkan adab semacam ini merupakan perbuatannya orang-orang yang sombong, takabur lagi sombong. Iya. Kayak mentang-mentang dia mengajar gitu ya, mentang-mentang dia mengajar, pokoknya kalian butuh kepada saya, ya. Dia pokoknya merasa tinggi gitu ya. Ada orang bertanya, ya dicuekin gitu. Maksudnya walaupun dia jawab tapi tidak menunjukkan perhatian, tidak menunjukkan dia antusias dengan pertanyaan tersebut. Maka perhatikan ketika ada orang yang bertanya, diperhatikan. Ada orang kayak kalau ada kita bicara diperhatikan. Kalau ada orang bicara kepada kita diperhatikan. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ar-rabi, adab yang keempat, ay yuqaddima 'ala syuru'i fil bahthi wat tadrisi qira'ata syai'in min kitabillahi ta'ala tabarrukan wa tayammuna. Ya. Kata beliau rahimahullah, di antara adab seorang pengajar terhadap pelajaran yang dia ampu adalah mendahulukan membaca sedikit ayat Al-Qur'an sebelum mulai membahas dan mengajar. Ya.
yuqaddima 'ala syuru' fil bahthi wat tadris. Sebelum syuru', sebelum mulai mengajar, membahas dan mengajar, yuqaddim, dia mendahulukan. Mendahulukan apa? Maf'ul bihi-nya di sini, qira'ata syai'in. Mendahulukan pembacaan ayat Al-Qur'an sebagai bentuk tabarruk dan tayammun. Sama ya, tabarruk tayammun. Nah, dan ini tentu saja bukan wallahu a'lam bissawab. Ini bukan setiap majelis ya, maksudnya bukan tiap hari, bukan majelis yang kontinu, tapi ini majelis misalnya diadakan kayak majelis kayak daurah lah, daurah ya seharian misalnya, atau misalnya lagi ada daurah sepekan, selama 7 hari, maka di awal di hari pertama daurah sebelum mulai menyampaikan materi disunnahkan dibuka dengan bacaan Al-Quran. Jelas sampai sini sebagai bentuk tabarruk kepada Allah Ta'ala. Dan ini kebiasaan yang alhamdulillah di masyarakat kita tersebar ya. Acara-acara kantor ya, acara-acara apa gitu dimulai dengan pembacaan Al-Quran. Ini termasuk hal yang baik. Jelas ya, hal yang bagus. Atau mau bikin acara ini dibuka dengan pembacaan Al-Quran. Ini diantara adab. Dan sampai sekarang pun para ulama seperti misalnya kalau di majelisnya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, dalam kemarin di Sahih Bukhari ketika beliau daurah Sahih Bukhari itu, nah di majelis pertamanya dibacakan Al-Quran, baca Al-Quran. Ini adab yang sayang sekali sudah banyak ditinggalkan di dalam majelis-majelis ilmu di zaman belakangan. Jelas ya, ditinggalkan ya karena dianggap bid'ah lah, dianggap inilah, padahal ini merupakan kebiasaan para ulama. Paham? Jadi hendaknya dibuka dengan bacaan Quran. Ingat sekali, bukan tiap hari, tapi kayak majelis perdana begitu. Majelis perdana untuk daurah, untuk apa gitu ya. Nah, wa kama huwal 'adah. Ya. Sebagaimana kebiasaan kata Ibnu Jama'ah, ini kebiasaan dari para ulama. Sampai sekarang di majelis-majelis at-tahdits. Fa in kana dzalika fi madrasatin syurita fiha dzalika ittaba asy-syarh. Kalau misalnya dia mengajar di madrasah, di sekolah, di pondok pesantren yang mana dipersyaratkan padanya hal itu, maka dia harus mengikuti syarat. Ini terkait dengan wakaf ya. Kalau ada orang wakaf sekolah, kemudian pemberi wakaf mengatakan saya wakafkan ini dengan syarat ya, majelis-majelis dibuka ya, setiap kali ada majelis yang baru dibuka ya, atau ada acara yang dilakukan di madrasah ini, di pesantren ini, syaratnya harus baca Al-Quran. Jelas di awal majelis. Maka ittaba asy-syarh. Orang pengelolanya itu harus mengikuti apa? Syarat yang ditentukan oleh al-waqif. Itu maksudnya ini kalimat. Wa yad'u buqaibal qira'ati li nafsihi wa lil hadirin wa sa'iral muslimin. Dan hendaknya sebelum mulai membaca hadis ya, dia mendoakan untuk dirinya ya, untuk hadirin dan sairil muslimin. Ya minimal dengan doa misalnya seperti yang biasa kita lakukan ya sebelum, atau para masyayikh kami, masyayikh kita ketika membuka majelis ada doa. Setelah hamdalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana ya innaka antal alimul hakim, Allahumma ya faqihna fi dinik, dan seterusnya. Dan banyak doa-doa seperti ini ya. Nah, mau mulazamah dengan satu doa atau mau mengganti doanya dengan doa yang lain, ganti-ganti, tidak ada iskal. Silakan lihat majelis para masyayikh ya, untuk bisa lihat di video-video mereka membuka majelis dengan doa. Baik. Summa yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini membaca Al-Quran, ayat Quran sebelum mulai mengajar ya, minimal kayak ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kan begitu. Nah, di khutbatul hajah minimal itu. Atau kalau majelisnya yang sifatnya lebih formal ya tadi membaca Al-Quran, panggil satu orang sebagai dalam rentetan acara, satu orang membaca Al-Quran, kan begitu, beberapa ayat. Summa yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dia isti'adzah ya, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini tidak mesti dijaharkan ya. Tidak mesti dijaharkan, dia ucapkan, si guru ucapkan sir. Ya. Ini diperbolehkan.
dianjurkan gitu. Ya, dianjurkan karena majelis ilmu ini majelis ibadah ya yang butuh perlindungan tentu saja dari setan. Maka dianjurkan ta'awudz walaupun tidak mesti dia jaharkan. Sebagian masyayikh kami Syekh Lutfi ya. Nah, beliau senantiasa membuka majelis dengan ta'awudz ya, dan dijaharkan. Ini hal yang ma'ruf. Wa yusammillaha ta'ala wa bihamdi, menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim ya, alhamdulillahirabbil alamin, wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Memulai dengan kemudian dilanjutkan dengan salawat. Nah, udah ya. Jadi ini rentetan. Kalau dia formal misalnya ya formal, majelisnya formal kayak tadi ya, majelis perdana ya dimulai dengan bacaan Quran dulu. Ada seorang santri atau hadirin masuk maju membaca Quran. Nah, setelah itu berdoa. Ini kayak di acara-acara publik lah ya. Di kantor-kantor kan biasanya ada doa dulu baru ada bacaan Quran baru berdoa bersama. Ya, berdoa bersama saja, tidak usah berdoa lintas agama ya. Nah, kemudian pemateri ya mengucapkan ta'awudz, membaca ta'awudz sirran secara sir. Kalau mau dijaharkan juga enggak ada masalah. Kemudian membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam kepada Nabi dan keluarga serta sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yataraddu an a'immatil muslimin wa masyayikh, dan dia mendoakan keridhaan kepada para imam kaum muslimin dan para guru ya, gurunya pengajar maksudnya. Baik. Wa yad'u li nafsihi wa lil hadirin wa liwalidayhim ajma'in, mendoakan untuk dirinya, untuk yang hadir dan untuk orang tua mereka semuanya. Wa awaqi fi makanihi in kana dzalika fi madrasatin, dan juga mendoakan pewakaf, orang yang mewakafkan tempat dia mengajar kalau misalnya itu dia di madrasah atau yang semisalnya. Jazaa'an li husni fi'lihi wa tahsilan li qasdihi, sebagai bentuk balas jasa terima kasih atas perbuatannya memberikan wakaf ya, mewakafkan tanahnya atau yang semacamnya, dan untuk mewujudkan harapannya pewakaf supaya didoakan. Nah, ini semua idealnya ya, ini semua idealnya dikumpulkan. Dan kalau kita lihat majelis para masyayikh, ada yang mengumpulkan semuanya, ada yang hanya melakukan sebagian, tapi intinya jangan ditinggalkan. Ya, sangat kering majelis kalau kosong dari hal-hal semacam ini. Nah, ini walaupun bukan wajib, ini ada, tapi ya ini kebiasaan para ulama. Ya, dia kumpulkan semuanya semaksimal mungkin. Ya, ada sebagian yang mungkin ditinggalkan, ya, tidak ada iskal. Ya, jelas ya. Ya, idealnya semuanya berkumpul kalau memungkinkan, kalau tidak ya. Nah, hal-hal yang baik kalau tidak bisa dikerjakan semuanya ya minimal sebagian besarnya. Wa kana ba'dhum yu'akhiru dzikri nafsihi fid du'a 'alal hadirin ta'adduban wa tawadhu'an. Sebagian ulama ada yang ketika mendoakan untuk semuanya, dia taruh dirinya paling belakang. Semoga Allah mengampuni ya. Didoakan dulu semua yang hadir, baru dia taruh dirinya paling belakang. Jelas ya? Ta'adduban wa tawadhu'an, sebagai bentuk adab dan tindakan tawadhu. Ya, tidak mendahulukan dirinya. Tapi kata beliau, lakin du'a li nafsi. Lakinna du'a li nafsi qurbatan wa bihi ilaihi hajah wal isar bil qurb wa bima yahtaju ilaihi syar'an khilaful masyru'. Sudah apa respon sama kalimatnya? Wabihi lakin coba aja terus. Nah.
Nah, saya enggak paham. Ya, intinya di sini, inti kalimatnya adalah bahwa sebagian ulama ada yang kalau mendoakan untuk semuanya dia undurkan dirinya. Ya, misalnya rahimakumullah wa iyaya. Semoga Allah merahmatimu dan saya gitu. Jelas ya? Rahimakum apa misalnya Allahumma ighfir lahum wa iyaya. Ya. Dia undurkan dirinya. Tapi yang sunnah adalah ketika berdoa dahulukan diri sendiri. Itu sunnahnya. Ketika mendoakan untuk dirinya dan orang lain terus didahulukan orang lain baru dia, itu khilaful masyru', menyelisih yang disyariatkan. Yani kalau mau mendoakan untuk semuanya termasuk diri, maka dahulukan diri sendiri baru orang lain. Jelas ya? Itu maksudnya. Makanya dalil-dalilnya dibawa tentang itu. Wa yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara. Di antara dalil yang menunjukkan anjuran mendoakan diri sendiri, lihat, jagalah diri kamu dulu dan keluargamu. Jadi belakangan, diri sendiri dulu baru yang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibda bi nafsika summa biman ta'ul. Mulai dengan dirimu dulu baru apa? Keluargamu yang kamu kasih nafkah. Nah, kata beliau wa hadzal haditsu wa in warada fil infaq. Hadis ini ibda bi nafsika summa biman ta'ul, mulailah dengan dirimu baru orang yang kamu rawat gitu ya. Walaupun hadis ini terkait dengan nafkah, yakni kalau mau nafkahi diri sendiri dulu baru orang lain, baru orang yang kamu wajib nafkahi. Walaupun ini terkait dengan nafkah, tapi al-muhaffal muhaqqiqun yasta'milunahu fi umuril akhirah. Tapi para ulama muhaqqiq menggunakannya untuk perkara-perkara akhirat. Yani termasuk perkara akhirat kalau mau berdoa mulai dari diri sendiri dulu, baru keluarga kamu. Itu maksudnya. Wabil jumlah fal kullu hasan. Ya, secara umum bagaimanapun juga semuanya baik. Mau dia taruh dirinya di belakang, mau di depan, misalnya Allahumma gfirli walahum. Ya. Rahimani Allah wa iyyakum. Saya dulu baru kamu. Intinya kata beliau semuanya bagus. Wa qad amila bil awwal qaumun wa bis tsani akharun. Ada sebagian ulama yang beramal dengan yang pertama, yakni mendahulukan orang lain baru dirinya, dan ada sebagian ulama lain mengamalkan yang kedua, yakni diri dulu baru orang lain. Ketika berdoa ya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Mungkin yang dimaksud tadi pada kalimat lakin ad-du'a li nafsihi qurbatan wa bihi ilaihi hajah wal isar bil qurbi wa bima yahtaju ilaihi syar'an khilaful masyru'. Mungkin ini maksudnya, yakni mendoakan diri sendiri untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah, qurbah. Ya. Wa bihi ilaihi hajah, atau mendahulukan diri sendiri pada hal-hal yang dia butuhkan. Ya. Paham. Nah, maksudnya begini. Jadi kan beliau sebut di atas tadi di baris ke atas bahwa sebagian ulama ada yang mendahulukan ada yang mengundurkan dirinya dalam doa, ya kan? Orang lain dulu baru dirinya paling belakang. Tapi kata beliau lakinnad du'a li nafsihi qurbatun. Akan tetapi mendoakan diri sendiri itu termasuk kurba, ibadah. Wa bihi ilaihi hajah. Ya, dan dia membutuhkan doa. Jelas ya, membutuhkan doa. Jadi ini beliau mengkritik amalan sebagian ulama yang mengundurkan diri sendiri, ditaruh diri sendiri paling belakang dalam berdoa. Beliau mengkritik, kata beliau, mendoakan diri sendiri itu kurbah. Wa bihi ilaihi hajah, dan dia butuh kepada doa, maka selayaknya dia yang di depan.
Wal isar bil qurbi, dan mendahulukan orang lain dalam ibadah, wa bima yahtaju ilaihi syar'an, dan pada hal-hal yang dia butuhkan secara syariat, itu khilaful masyru', bertentangan dengan hal yang disyariatkan. Maksudnya begini, kalau ada yang mengatakan saya dahulukan orang lain dulu baru diri saya dalam berdoa supaya nggak dianggap bagaimana, ini mimbab tawadhu ta'addub. Kata siapa? Ibnu Jama'ah rahimahullah, enggak. Kalau masalah kurbah, masalah ibadah, ya doakan diri sendiri, itu kebaikan. Doakan dahulu gitu. Kamu juga butuh untuk dekat dengan Allah, bukan cuma orang lain. Wal isar bil qurb, isar itu mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain dalam ibadah itu menyelisihi yang masyru'. Ya, mendahulukan orang lain dalam hal-hal yang kita butuhkan secara syarak, itu juga khilaful masyru'. Misalnya, makanya para ulama mengatakan dalam masalah dunia silakan dahulukan orang. Dalam masalah antrian minum, beli makan, beli minum, antrian di ATM gitu ya, antrian apa. Kalau mau dahulukan orang lain bagus, tidak ada masalah. Karena ini masalah dunia. Jelas ya? Masalah dunia. Ya, mau dahulukan orang lain silakan ambil tempat saya, silakan ini saya duduk misalnya di kursi apa namanya, tunggu antrian gitu ya. Ada orang berdiri, saya mau silakan duduk, silakan. Itu masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat, kata beliau, mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri, itu tidak disyariatkan. Jelas ya? Kalau masalah agama, masalah akhirat, nggak ada dibilang silakan. Siapa yang duluan? Kalau saya duluan, saya tidak kasih kepada yang lain. Misalnya di soft pertama, kalau kamu sampai di soft pertama duluan, datang gurumu, jangan kamu sini. Jangan. Biar kalau gurumu terlambat, dia di belakang. Jangan, ini bukan bentuk kesopanan. Artinya bukan termasuk bentuk berbakti dan beradab kepada orang tua, kepada guru. Kalau kamu di soft pertama ada orang terlambat, silakan Anda yang isi di depan, biar saya di belakang. Itu tidak dianjurkan. Paham ya? Dalam masalah ibadah, dalam masalah kebaikan, jangan serahkan ke orang. Berlomba-lomba fastabiqul khairat, kata Allah. Jangan isar, jangan mendahulukan orang lain. Paham ya? Nah, jadi keutamaan kaum Ansar dalam ayat wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri, ini dalam perkara dunia. Paham ya? Dalam masalah kebaikan, ibadah, akhirat, enggak ada. Saya duluan. Nah, lomba-lomba kita. Itu maksudnya di sini. Jadi kata beliau, ada sebagian ulama yang kalau berdoa mengundurkan dirinya sendiri, taruh di belakang karena ingin beradab dan tawadhu. Tapi kata beliau, mendoakan diri sendiri itu kurbah. Dia butuh kepada doa. Baik, sementara mendahulukan orang lain dalam kurbah itu khilaful masyru'. Mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri dalam hal-hal yang kita butuhkan secara syarak, gitu ya. Kita butuhkan secara syarak, misalnya apa? Pahala kita butuhkan secara syarak. Maka apa? Mendahulukan orang lain di situ khilaful masyru'. Nah, kesimpulannya dalam masalah isar ini, kalau masalah dunia silakan mendahulukan orang. Baik, tapi kalau masalah akhirat, masalah pahala, dimakruhkan mendahulukan orang. Berlomba-lomba kita. Kalau memang kita di depan, ya kita duluan. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dulu sampai sini. Baik, selanjutnya nanti masuk di adab yang kelima. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.